Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah merupakan salah satu aktivitas di dalam Islam yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya kompensasi. Disinilah kemudian kita harus betul-betul memahami secara jelas konsep yang ada di dalam Islam tentang pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa kompensasi. Ada beberapa terma yang harus betul-betul kita pahami dengan jelas. Yang pertama, jika seandainya pemberian kepada orang lain tersebut kita maksudkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan sesuatu tersebut diberikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan dengan tanpa kita mengharapkan pengganti dari pemberian tersebut, maka itulah yang disebut dengan sedekah. Namun, jika pemberian yang kita berikan kepada orang lain tersebut dimaksudkan untuk mengapresiasi seseorang, untuk berterima kasih kepada orang, untuk mengagungkan orang lain, maka itu bukan sedekah namanya. Itu disebut dengan hadiah. Adapun jika pemberian tersebut diberikan tanpa maksud yang ada pada maksud-maksud sedekah dan maksud-maksud hadiah tadi, nah itu disebut dengan hibah. Nah, jadi lain ya. Namun yang harus digarisbawahi secara konseptual, hibah tersebut maknanya mencakup hadiah dan sedekah. Jadi maknanya secara konseptual mencakup hadiah dan sedekah. Lalu kemudian jika hibah tersebut diberikan oleh kita kepada orang lain saat orang tersebut sedang sakit, sekarat misalnya, orang yang kita beri itu dalam keadaan yang sudah letih, berhadapan dengan atau menjelang kematiannya, maka itu bukan disebut dengan sedekah, bukan pula disebut dengan hadiah, bukan pula disebut dengan hibah. Apa namanya? Namanya atiyah dalam istilah fikih. Atiyah, sebuah pemberian yang disebut dengan atiyah. Itu beberapa konsep pemberian tanpa kompensasi di dalam Islam. Lalu secara lebih spesifik, ada dua hal lagi yang harus kita pahami lebih jelas di dalam pemberian sesuatu kepada orang lain. Jika kita memberikan sesuatu kepada orang lain untuk sesuatu itu dimanfaatkan olehnya, namun orang tersebut tidak berhak memiliki benda tersebut masih milik kita, maka itu disebut dengan i'arah, atau dalam bahasa kitanya disebut dengan pinjaman. Sekedar meminjamkan sesuatu, orang yang dipinjamkan bisa memanfaatkan benda tersebut, tetapi benda tersebut tidak menjadi milik dia, tetapi masih milik kita sebagai yang memberikan pinjaman. Lalu yang terakhir, sebuah konsep yang juga harus duduk sebelum kita berbicara lebih jauh di dalam pertemuan ini adalah
Jika pemberian atau jika kita memberi sesuatu kepada orang lain yang disertai dengan imbalan tertentu, maka ia bukan disebut dengan i'arah pinjaman. Tetapi jika kita memberi sesuatu kepada orang lain dengan mendapatkan imbalan tertentu dari orang yang menerima itu disebut dengan jual beli. Nah, disinilah hadirin mahasiswa sekalian, kita harus duduk semua di dalam konsep-konsep pelepasan hak tanpa kompensasi di dalam Islam, sehingga kita bisa membedakan apa itu sedekah, apa itu hadiah, apa itu hibah, apa itu atiyah, apa itu i'arah, apa itu al-bay', ya, apa itu jual beli. Dan di dalam konsep hibah ada yang harus digarisbawahi untuk kita betul-betul pahami tentang konsep hibah, bahwa di dalam konsep hibah pemberian dalam bentuk hibah tersebut haruslah diberikan oleh seseorang di saat orang yang memberikan hibah tersebut masih hidup. Itu hibah. Jadi dikatakan hibah dengan memberikan sesuatu tanpa maksud mendapatkan imbalan atau kompensasi yang lain, sekedar memberikan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian karena cinta dengan orang tersebut. Jika itu diberikan dalam keadaan si pemberi masih hidup, maka itu dikatakan hibah. Namun jika seandainya pemberian sesuatu tersebut kepada orang lain diberikan pada saat orang yang memberikan itu sudah wafat atau sudah meninggal, maka ia tidak bisa lagi disebut dengan hibah. Ia disebut dengan wasiat. Kenapa wasiat? Karena orang yang memberi sudah meninggal dunia. Itulah yang kemudian pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk menggali lebih jauh konsep sedekah. Jadi dari beberapa konsep pelepasan hak tanpa kompensasi di dalam Islam yang tadi kita sebutkan, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus kepada terma sedekah. Terma sedekah, bahwa sesungguhnya yang menarik dari terma sedekah ini adalah secara bahasa kata sedekah itu memang berasal dari bahasa Arab, sodakoh, yang secara bahasa artinya sodakoh tersebut adalah tindakan yang benar. Yang menarik kata saya tadi di dalam konsep terminologi sodakoh ini adalah pada awalnya dulu ketika Islam baru mulai muncul dengan syariat-syariat yang secara tadriji diberikan Allah kepada Nabi dan kemudian Nabi ajarkan kepada umatnya. Pada awal-awal dulu, konsep sedekah ini diartikan sebagai sebuah pemberian yang sunnah. Sebuah pemberian yang sunnah hukumnya. Namun seiring berjalannya waktu dan seiring semakin lengkapnya bangunan syariah yang diberikan Allah kepada Nabi,
setelah kewajiban zakat khususnya, ya, khususnya ketika syariat kewajiban zakat itu diberikan Allah melalui wahyu kepada Nabi Muhammad, maka sedekah yang dalam wahyunya itu zakat dimaksudkan dengan zakat, maka sedekah kemudian mempunyai dua arti, ya. Kalau Anda lihat di dalam pensyariatan zakat, itu bahasa yang digunakan oleh Allah adalah sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha al-ayah. Ya. Jadi zakat ditermakan juga dengan kata sedekah. Nah, ketika pensyariatan zakat itu diberikan oleh Allah, maka seiring dengan itu terma sedekah ini mempunyai dua makna. Yang pertama, sedekah sunnah atau sedekah tatawu yang kemudian kita kenal sekarang dengan istilah sedekah. Yang kedua maknanya adalah sedekah wajib yang kita kenal saat ini dengan terma zakat. Nah, jadi menariknya di sini adalah bahwa sedekah pada awalnya itu adalah sunnah, namun kemudian ketika pensyariatan zakat turun, maka sedekah memiliki dua makna. Yang pertama sunnah, yaitu sedekah yang kita katakan sekarang, yang kita pahami sekarang, dan yang kedua adalah sedekah wajib yang kita lakukan sekarang dalam bentuk zakat, baik itu zakat fitrah, baik itu zakat mal, baik itu zakat emas dan lain sebagainya. Secara terminologi, sedekah kemudian diartikan sebagai sebuah pemberian yang dilakukan oleh seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima sesuatu tersebut, yang kemudian dibalas oleh Allah berupa pahala yang sudah dijanjikan. Jadi contoh itu sebagai sedekah secara terminologi. Contohnya adalah memberikan uang dengan jumlah tertentu, memberikan beras, memberikan bahan-bahan konsumtif lainnya, pakaian dan sebagainya. Itulah terminologi dari sedekah. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas hanya mengharapkan kedekatan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan sedekah. Ketika kita berbicara tentang dasar hukum dari sedekah itu, maka secara ijma ulama-ulama telah menetapkan bahwa hukum sedekah adalah sunnah, sebagaimana hukum asalnya tadi yang sudah kita ceritakan. Islam mensyariatkan sedekah karena di dalam sedekah itu terdapat unsur-unsur pertolongan, unsur-unsur bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Karena unsur-unsur bantuan dan pertolongan itulah kemudian disyariatkan sedekah ini. Di samping pensyariatan pemberian-pemberian tanpa kompensasi yang sudah kita sebutkan tadi beberapa hal tersebut. Nah, di dalam konsep sedekah, dasar hukum yang menjadi acuan
di dalam pensyariatan ini banyak sebenarnya. Banyak ayat yang membicarakan tentang sedekah. Salah satunya mungkin kita bisa presentasikan di sini adalah surat Al-Baqarah ayat 280 dan ayat 261 misalnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 280, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kana dzu usrah fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kanu dzu usrah, dan jika orang-orang yang berhutang itu dzu usrah, dalam keadaan susah, fanadhiratun ila maisarah, maka berikanlah waktu tangguh, berikanlah tempo, ila maisarah, sampai ia berada dalam kondisi yang lapang, bisa membayar hutang. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan bersedekahlah, wa antasaddaqu, bersedekahlah, khairul lakum, itu lebih baik. Ya, bersedekah, sedekahkan, hutangnya itu dijadikan sedekah, itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika engkau betul-betul memahami. Itu jadi sedekah, ya, sedekah lebih baik jika kita mengetahui di dalam konteks ayat ini, di mana Allah mengatakan jika ada orang yang berhutang kepada kita, kemudian orang tersebut ternyata belum pulih ekonominya dan belum mampu untuk membayar hutang, kasihkanlah waktu kelonggaran. Dan sesungguhnya jika hutang itu engkau rubah menjadi sedekah kepada orang tersebut, sehingga ia tidak perlu lagi membalikkan utang tersebut, maka itu khairul lakum, kata Allah, lebih baik untuk kita lakukan seperti itu. Banyak ayat-ayat yang lain seperti Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah. Ini ayat yang sangat populer saya kira. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang yunfik, memberikan nafkah, mengeluarkan amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ini salah satu bentuk sedekah. Ganjarannya, kata Allah, kamasali habbah, ya, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, al-ayah. Itu ganjarannya Allah berikan kepada mereka yang menyedekahkan hartanya. Di dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, sebuah hadis muttafaq alaih, qala Rasulullah, ittaqun nar walau bisaqqi tamrah. Ittaqun nar, lindungilah dirimu, jaga dirimu dari api neraka, walau bisaqqi tamrah, sekalipun dengan bersedekah, menyedekahkan sakit tamroh, separuh, sekerat, setengah tamroh, biji kurma. Dahsyat, luar biasa. Sedekahlah, kata Nabi, agar engkau terlindungi dari api neraka, walau sedekahmu itu sebesar setengah biji kurma. Artinya apa? Tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal di dalam sedekah. Sedekahlah. Sedekahlah ketika engkau memiliki rezeki. Sedekahlah ketika engkau memiliki kelebihan. Sedekahlah ketika engkau berada dalam kondisi yang lapang, karena itu akan melindungimu dari api neraka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada dasarnya sedekah itu bisa diberikan kapan saja, di mana saja, tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Jadi sedekah itu dimensinya menembus batas waktu dan menembus batas tempat. Ia bisa dilakukan kapan saja, di mana saja kita berada. Ya.
Dan pada dasarnya eh, sedekah juga dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, ya, kepada siapa saja yang membutuhkan. Namun ada yang lebih utama untuk diberikan. Siapa dia? Kepada pemberian sedekah lebih utama diberikan, yaitu kepada famili, ya, famili. Karena selain sedekah itu, sebagaimana konsep yang sudah kita ceritakan tadi, sedekah itu juga akan mempererat hubungan silaturahmi dalam sebuah keluarga. Itu dulu, ya, itu dulu yang harus diberikan, bukan kepada orang fakir miskin, kemudian anak yatim piatu dan lain sebagainya yang bukan sanak famili, tetapi justru kepada famili yang terlebih dahulu yang harus kita berikan. Memang benar, okay, bahwa fakir miskin harus diberikan bantuan, memang benar. Tetapi konsep yang lebih tepat itu adalah zakat di dalamnya. Karena zakat sudah wajib di situ disebutkan asnaf-asnaf yang akan diberikan. Makanya ulama-ulama mengatakan bahwa yang lebih utama dalam penerimaan sedekah ini adalah famili terdahulu, inner circle kita dalam keluarga terlebih dahulu, kemudian orang-orang terdekat di antara kita, tetangga-tetangga kita yang dekat dengan kita. Jika ada yang susah, itu dulu yang harus diberikan sebelum kita memberikan orang-orang yang jauh dari kita secara posisi dan secara hubungan darah. Yang lebih utama sekali lagi pemberian sedekah itu adalah pemberian sedekah diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita, famili kita, dan orang-orang yang secara lokasi adalah dekat dengan kita, seperti tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Itu, ya, itu yang harus kita pahami di dalam konsep memberikan sedekah kepada siapa saja itu, ya, itu yang harus digarisbawahi oleh kita. Nah, kemudian ada beberapa garis-garis panduan yang harus kita pahami di dalam bersedekah. Yang pertama, bahwa bersedekah itu boleh dilakukan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain, di mana sesuatu itu adalah betul-betul milik kita, bukan milik orang lain. Jadi sesuatu itu adalah betul-betul milik kita, bahwa sesuatu itu adalah murni milik kita, bukan ada campur tangan milik orang lain dalam sebuah korporasi misalnya. Memang itu milik kita. Karena itu milik kita, maka itu bisa kita sedekahkan. Jika masih ada campur tangan kepemilikan orang lain, sekecil apapun itu, maka ia tidak boleh kita sembarangan untuk jadikan sebuah aset sedekah. Yang kedua, bahwa benda yang akan kita sedekahkan itu adalah benda yang suci, yang diperbolehkan untuk diberikan kepada orang lain. Sehingga ketika benda yang kita berikan kepada orang lain dalam bentuk sedekah itu adalah benda yang tidak suci, maka sudah barang tentu ia tidak boleh dijadikan barang atau aset sedekah. Nah, yang tadi yang pertama,
ketika kita bersedekah, kita harus eh, yakin bahwa benda yang kita sedekahkan itu adalah betul-betul milik kita sendiri. Nah, di dalam konsep suami istri misalnya, tidak boleh seorang suami atau istri menyedekahkan suatu benda yang milik suaminya kecuali atas izin dari suaminya atau izin dari istrinya. Itu dalam konteks suami istri. Harus ada izin. Oke, harus ada izin di antara keduanya. Oke, kalau misalnya saya ingin bersedekah ternyata itu benda adalah punya istri saya, maka saya harus ada izin dari istri saya. Demikian juga istri saya dan sebaliknya. Akan tetapi, jika ternyata sudah menjadi sebuah kebiasaan di dalam sebuah keluarga atau sebuah rumah tangga, di mana seorang istri atau seorang suami boleh menyedekahkan apapun seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya tanpa perlu izin antara mereka, maka jika itu sudah menjadi kebiasaan, itu boleh. Namun ketika itu belum jadi kebiasaan, maka yang harus dilakukan adalah mendapatkan izin dari salah satu istri atau suami tadi. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam bersedekah adalah faktor kebutuhan. Orang yang memiliki sesuatu dan ia ingin menyedekahkan sesuatu tersebut harus memperhatikan faktor kebutuhan ini. Selama sesuatu itu masih dibutuhkan untuk menafkahi keluarganya atau untuk membayar hutangnya, maka sesuatu itu tidak boleh untuk disedekahkan. Ya, ini juga yang harus digarisbawahi di dalam konsep sedekah dalam Islam. Jika seandainya sesuatu itu kita masih dibutuhkan oleh keluarga kita, masih dibutuhkan oleh anak-anak kita, oleh istri kita, oleh suami kita, atau bahkan kita masih punya hutang dan itu bisa dipakai untuk membayar hutang kita, maka sesungguhnya benda itu tidak boleh kita sedekahkan. Kita harus dahulukan untuk kebutuhan diri sendiri, untuk kebutuhan keluarga sendiri, dan untuk kebutuhan membayar hutang tadi. Ini kadang-kadang kita tidak perhatikan itu, ya. Saking semangatnya bersedekah, sedekah saja, sehingga kemudian akhirnya susah sendiri, sehingga kemudian akhirnya kewajiban-kewajiban yang melekat kepada kita justru terabaikan. Nah, ini yang tidak diinginkan di dalam konsep sedekah di dalam Islam. Sedekah harus disalurkan tepat sasaran. Artinya adalah bahwa orang yang menerima sedekah tersebut adalah betul-betul orang yang berhak dan sangat membutuhkan sedekah tersebut. Oke. Maka oleh karena itu, orang yang berkecukupan, orang yang kaya tidak diperbolehkan menerima sedekah dengan cara pura-pura miskin, dengan cara pura-pura menjadi orang yang membutuhkan, padahal dia kaya. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ini juga kemudian dilarang kepada orang yang sehat jasmaninya, rohaninya sehat, jasmani dan rohaninya kuat untuk bekerja. Maka oleh ulama kemudian dikiaskan, tidak boleh orang yang dalam keadaan seperti itu
kuat bekerja, sehat jasmani, rohani, diharamkan oleh ulama-ulama orang-orang yang sehat jasmani, sehat rohani, mampu bekerja untuk meminta-minta sedekah kepada orang lain. Ya, untuk meminta-minta sedekah kepada orang lain dengan kondisi yang masih kuat, kondisi yang masih sehat, mampu bekerja, minta-minta di pinggir jalan, minta-minta di lampu merah, itu haram. Kalau menurut Imam Al-Mawardi, haram hukumnya. Tidak boleh. Jadi dikiaskan dengan sedekah tadi itu. Ya, bahwa sedekah hanya untuk orang-orang yang membutuhkan, orang yang pura-pura menjadi orang miskin padahal ia orang yang bercukupan, dilarang untuk menerima sedekah. Lalu kemudian hukum itu dikiaskan oleh Imam Al-Mawardi dan beberapa imam yang lainnya, mengatakan orang yang sehat, orang yang kuat tidak boleh meminta-minta, mengemis-ngemis, meminta-minta sedekah kepada orang lain dimanapun dia berada. Itu beberapa hal yang harus kita garis bawahi di dalam bersedekah. Nah, terkait dengan konsep yang tadi saya sebutkan di dalam pemberian sedekah itu bisa diberikan kepada siapa saja, maka sedekah dan kemudian sedekah itu lebih utamanya diberikan kepada sanak famili dan kepada orang-orang yang terdekat di dalam lingkungan kita, maka ini sesuai sesungguhnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai dan Hakim, di mana Rasulullah berkata, bersedekahlah kamu. Lalu kemudian seorang laki-laki bertanya dari sahabat beliau, wahai Rasulullah, saya mempunyai 1 dinar uang. Rasul kemudian berkata, sedekahkanlah uang 1 dinarmu itu untuk dirimu sendiri. Sedekah untuk dirinya sendiri. Bayangkan. Yang kedua, kemudian laki-laki itu berkata lagi, wahai Rasul, ada 1 dinar lagi yang saya miliki. Maka direspon oleh Rasul dengan berkata, sedekahkan untuk istrimu yang 1 dinar tadi itu. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, masih ada 1 dinar lainnya ya Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata, masih ada 1 dinar lainnya itu kamu sedekahkan kepada pelayanmu, kepada pembantumu. Kemudian ia berkata lagi, Rasul, ternyata masih ada lagi 1 dinar yang saya miliki. Lalu kemudian Rasul berkata, untuk 1 dinar terakhir itu terserah kamu. Engkau lebih mengetahui kemana yang lebih baik untuk diberikan 1 dinar terakhir tersebut. Inilah kemudian dari hadis ini, dari riwayat ini, kita bisa mengambil garis bawah, kita bisa meng-highlight betapa konsep sedekah itu jangan sampai kita salah kaprah. Justru sedekah itu adalah sebuah konsep yang disiapkan Allah untuk mempertahankan diri sendiri, mempertahankan keluarga sendiri. Itu dulu yang terutama. Lalu kemudian jika masih ada kelebihan, barulah kepada orang lain. Dengan sifat-sifat yang tadi yang telah garis bawahi, orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Maka di dalam diri sendiri, ketika diri kita masih butuh, sedekahlah kepada diri kita sendiri. Kemudian kita lihat keluarga kita, sanak famili kita. Jika memang sanak famili kita lebih membutuhkan itu, berikan itu, kelebihan itu kepada mereka. Selamatkan mereka. Selamatkan sanak familimu dulu. Ya, baru kemudian kita lihat orang-orang yang ada di sekeliling kita terdekat, tetangga kita. Jika memang tetangga kita ada yang membutuhkan, selamatkan mereka dulu. Baru kemudian dalam range yang lebih luas lagi, sebagaimana pemberian-pemberian
sedekah yang biasa kita lakukan kepada orang miskin, fakir miskin, yatim piatu, dan lain sebagainya. Intinya terdekat dulu. Yang terdekat dulu, itulah konsep sedekah sesungguhnya. Karena yang lain itu sudah ada konsep-konsep pemberian lainnya dalam Islam. Sudah ada konsep-konsep social safety network dalam Islam yang disediakan oleh Allah. Tidak hanya sedekah tok, ya, tapi ada hadiah tadi yang kita sebutkan, ada hibah tadi yang kita sebutkan, ada wasiat yang kita sebutkan tadi, kemudian ada zakat yang kita sebutkan tadi, dan banyak. Nah, sehingga dalam konsep yang kita bicarakan sekarang ini, yaitu sedekah, itu konsepnya adalah lebih kepada inner circle kita terlebih dahulu, baru kemudian kepada orang yang berada di luar daripada inner circle kita. Itulah sedekah, para pendengar sekalian, mahasiswa sekalian di dalam mata kuliah fikih muamalah ini. Bagaimana konsep sedekah yang demikian indah, ya, demikian indah, namun betul-betul harus kita pahami konsepnya sehingga kita tidak asal di dalam memberikan sedekah tersebut. Dan terakhir, yang harus juga digarisbawahi di sini adalah dua hal. Pertama, hal-hal apa saja yang bisa membatalkan membatalkan sedekah. Yang terakhir adalah sedekah itu bentuknya apa saja. Nah, ini yang akan kita bahas dalam diskusi terakhir ini. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami di dalam perkara-perkara atau hal-hal yang dapat membatalkan sedekah. Yang pertama, alman. Apa itu alman? Mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut kebaikan kita sendiri dalam bentuk sedekah itu. Alman, ya. Kalau kita mengungkit-ungkit pemberian kita, menyebut-nyebut pemberian kita, maka saat itu juga terhilanglah, terdilitlah pahala sedekah kita. Yang kedua yang dapat membatalkan sedekah apa saja? Al-adha. Apa al-adha? Menyakiti perasaan orang yang kita beri sedekah. Kita beri sedekah namun kita maki-maki. Kita beri sedekah namun kita barengi dengan omongan yang menyakitkan hatinya. Maka sia-sialah sedekah kita. Itu yang kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tubtilu, janganlah engkau hilangkan pahala, maksudnya shadaqatikum, pahala sedekahmu, bil manni, dengan menyebut-nyebut sedekahmu itu, wal adha, dan dengan menyakiti perasaan penerima sedekahmu. Yang ketiga yang dapat membatalkan dan menghilangkan pahala sedekah adalah riya, pamer, ingin dipuji oleh orang, menyombongkan diri di dalam sedekah dan sebagainya. Itu 3 hal. Yang terakhir, apa saja bentuk-bentuk sedekah? Jadi bentuk-bentuk sedekah itu tidak hanya berbentuk material. Ia bisa berbentuk senyuman juga sedekah, bisa berbentuk amal perbuatan juga sedekah, bisa berbentuk perlakuan adil juga itu bisa dikatakan sedekah. Menyingkirkan paku dari tengah jalan itu juga sedekah. Memberi tumpangan kepada orang ketika kita berangkat kerja, ada kawan yang berjalan kaki, kita ajak dia, kita bonceng dia pergi ke tempat kerjanya, itu juga sedekah. Mengucapkan zikir, tasbih, tahmid, tahlil juga sedekah. Kemudian
membimbing orang buta ingin menyeberang jalan juga sedekah. Artinya apa? Artinya sedekah tidak hanya terbatas pada hal yang sifatnya materi, namun juga hal yang sifatnya non materi. Inilah yang harus kita pahami dan kita renungi di dalam konsep sedekah, sehingga kita bisa betul-betul melaksanakan syariat sedekah ini sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan yang diajarkan oleh para alim ulama kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.